Mental yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 5 Desember 2025. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, teman-teman bersiap dengan sikap sempurna. Oke, baik, kita tunggu ya. Nah, oke, kita mulai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit nih ya teman-teman karena menurut data di sini banyak sekali dari teman-teman yang belum pernah mengikuti kelas berbagi sebelum-sebelumnya. Jadi kelas berbagi ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Game Foundation serta bekerja sama dengan Great Family untuk Negeri, dan pada kesempatan pada siang hari ini kami juga berkolaborasi bersama dengan Pak Tura. Program ini dirancang sebagai ruang belajar bersama tempat kita menambah wawasan, memperluas sudut pandang, dan memperoleh ilmu yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan kita semua. Lalu selanjutnya itu tujuan dari program ini, tujuannya sederhana yaitu berbagi. Kami meyakini bahwa berbagi itu tidak selalu berbentuk materi ya teman-teman. Jadi berbagi ilmu yang bermanfaat juga merupakan bentuk sedekah, dan itulah yang ingin kami hadirkan melalui kegiatan pada siang hari ini. Oke teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi mengenai kelas-kelas berbagi berikutnya, yang pastinya tidak kalah bermanfaat dan juga menarik, kami mengajak teman-teman untuk mengikuti akun Instagram Game Foundation dan juga Great Family untuk Negeri. Bagi yang sudah mengikuti, kami ucapkan terima kasih dan silahkan sesekali melihat feed maupun story agar tetap mendapat pembaruan terbaru dari Great Family dan juga Game Foundation. Selanjutnya, kemudian izinkan saya menyampaikan peraturan webinar pada siang hari ini agar dapat berjalan dengan lancar serta teman-teman dapat menyerap ilmunya dengan maksimal. Yang pertama, diharapkan menuliskan nama akun dengan format nama underscore asal kota teman masing-masing. Jadi untuk teman-teman di sini yang sudah join di ruang virtual Zoom, bagi yang belum mengubah format namanya menjadi nama underscore asal kota teman-teman masing-masing, bisa dirubah terlebih dahulu ya teman-teman.
Lalu yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Lalu yang ketiga, dipersilahkan untuk mencatat. Dan yang keempat, diharapkan untuk open cam selama webinar berlangsung supaya webinar ini lebih interaktif. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti kegiatan webinar dengan maksimal dan aktif agar nantinya ilmu yang kita dapatkan juga akan maksimal tentunya ya. Oke, sebelum dimulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Boleh dong kita respon di kolom chat ya teman-teman. Bagaimana nih suasana hatinya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan webinar kelas berbagi pada siang hari ini ya teman-teman. Oke, terima kasih responnya teman-teman yang sangat luar biasa. Oke, ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya Kak. Baik, sebelum kita sambut narasumber kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Boleh operator dibantu untuk share screen profile dari narasumber kita pada siang hari ini. Baik, dimohon untuk ditunggu ya teman-teman. Oke, ini adalah profile dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Turah Selamat SPD SMMM ya. Nih, beliau adalah sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta tahun 2004, lalu sarjana manajemen di STI Ganesha tahun 2024, dan magister manajemen di Universitas Nasional tahun 2020. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor ilmu manajemen di Universitas Nasional dari 2023. Dan Pak Turah juga dosen tetap di Perbasnas Institute. Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi S1 Manajemen. Beliau juga seorang ketua yayasan di Heartspeak Santika Indonesia, pembina yayasan Eka Citra Indonesia, lalu ketua Ikatan Alumni Pasca Sarjana Manajemen Universitas Nasional. Oke, tadi merupakan profil yang sangat luar biasa tentunya yang bisa menginspirasi pada siang hari ini teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman di sini yang sudah mengikuti kelas berbagi sebelum-sebelumnya tentunya pasti udah familiar banget nih dengan Pak Turah karena memang beliau sudah beberapa kali hadir di kelas berbagi. Terima kasih banget nih Pak Turah sudah bersedia sharing lagi bersama kami semua. Dan mari kita sambut bersama narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Turah. Selamat siang Kak Valisa dan Ah, selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. hari ini gimana nih kabarnya Pak Turah? Alhamdulillah sehat walafiat, penuh dengan semangat. Alhamdulillah. Saya ngelihat sampai dengan 85 orang yang sudah hadir pada siang hari ini. Luar biasa semangatnya dan saya melihat juga ada Pak Budi yang selalu Wah, Pak Budi, sehat Pak Budi? ini udah apa peserta ini ya, peserta sejati seperti jadi kelas berbagi luar Betul. biasa. Jadi Oh, yang lain juga nggak boleh kalah, Kak Valisa. betul. Oke, alhamdulillah semoga semangat Pak Turah ini dapat menular ke teman-teman yang ikut webinar di siang hari ini ya Pak. Oke, Pak Turah hari ini nih kita akan membahas mengenai public speaking ya Pak. Betul. Iya, Oke. sesuai dengan kondisi yang kita lagi rame nih Kak Valisa, kan ini lagi muncul lagi. Kenapa ide muncul judulnya Fantastic Four? Ya, karena tadi ini lagi viral. Pasti kalau ingat Fantastic Four pasti ingat satu film yang sempat tenar pada masanya dan sekarang lagi ditampilkan lagi. Ada empat tokoh ya. Nah, ini kita jadikan judul Kak Valisa, tapi tentang public speaking ya, bukan Fantastic Four yang tangannya bisa memanjang, badannya bisa keluar api, bukan. Tapi energinya Oke. kurang lebih, energinya yang kita ambil dari situ.
Oke, ini luar biasa sekali ya. Ini kita bakal belajar hal-hal yang seru banget nih hari ini ya. Jadi nanti mungkin ada belajar kunci PD tampil di depan umum, terus cara ngomong yang enak didengar itu kayak gimana, dan gimana sih cara ngatur mental biar nggak nge-freeze juga saat kita berbicara di depan umum. Menarik banget nih teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilahkan untuk Pak Turah memulai pemaparan materi. Waktu dan layar Zoom dipersilahkan, Pak. Oke. Terima kasih Kak Valisa dan sekali lagi selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera selalu untuk kita semua. Untuk memulai kegiatan webinar hari ini, saya mau buka dengan pantun. Jawabannya cakep ya. Beli bunga di pasar pagi, Cakep. pulangnya bawa di bunga melati. Ya. Cakep, Selamat siang para sahabat sejati. cakep, Siapakah hari ini naik level percaya diri? Semuanya tentu yang cakep. hadir pada siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya dan teman-teman. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih. Ini merupakan sebuah kesempatan, sebuah hari yang luar biasa buat saya. Kesekian kalinya saya hadir di tengah teman-teman. Dan khusus hari ini kita membahas tentang public speaking. Kita kasih judul tadi, Fantastic Four of Public Speaking. Rahasia confidence anti kena mental. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentu sesuatu yang semua orang butuh. Semua orang pasti membutuhkan hal ini ya. Tapi tidak semua orang mau atau bahkan berani memulainya, yaitu public speaking itu sendiri. Dan yang lebih penting teman-teman, bukan cuma cara belajar dalam hal ini, tapi bagaimana cara kita menguasai diri, mengatasi grogi, dan menghindari freeze atau ngeblank. Nah, serta kita tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi. Hari ini kita akan belajar itu semua dan tentu karena ini webinar, ini sebagai pengantar, semoga nanti kita punya kesempatan melakukan pelatihan secara offline di public speaking supaya kita bisa banyak praktek. Ya. Tapi izin saya share screen Kak Valisa. Ya, sudah muncul ya? Baik, sudah muncul ya, Pak? Oke. Tadi yang sudah disampaikan Kak Valisa, ini agenda kita. Dan oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin kita lakukan satu hal yang sederhana. Coba Anda bayangkan situasinya di sebuah lingkungan tempat tinggal Anda, ada sebuah pertemuan, dan tiba-tiba Anda diminta maju ke depan untuk menyampaikan sambutan perwakilan dari warga. Ya. Tentu sebagian besar orang akan langsung reaksinya ya jantungnya bisa berdebar, ya tahu-tahu tangan dingin, gemeteran, bahkan bingung mau ngomong apa, ya, A, I, U, dan dan seterusnya. Nah, teman-teman, kabar baiknya hal itu sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang nggak usah dikhawatirkan karena ya ternyata itu sesuatu yang fitrah. Dan inilah kita teman-teman. Bukan berarti kalau Anda terjadi seperti itu pada diri Anda dibilang sebagai seorang yang penakut, Anda orang yang tidak punya bakat, Anda yang tidak bisa public speaking. Karena reaksi-reaksi tadi itu merupakan sebuah kondisi yang secara otomatis ya fitrah ya manusia ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam. Kan tadinya dianggap sebuah ancaman. Ya sama seperti halnya saat hampir jatuh dari motor, tubuh langsung limbung atau linglung. Atau kita ketika melihat anjing yang besar mendekat, tampak galak gitu, nah tubuh kita juga akan gemeteran, mungkin kita reaksinya tentunya banyak ya. Reaksinya ada yang berlari, atau ada yang langsung siap untuk melawan, atau berlari, atau bahkan diam, diam nge-freeze ya. Nah, bukan karena berbahaya, tapi karena otak kita takut salah, atau takut ditolak, atau takut dipandang rendah. Terjadi tadi ya, jantung berdebar, tangan dingin, takut salah dan lain-lain. Nah, hal ini maka ternyata hal-hal tersebut itu sesuatu yang kita bisa pelajari, teman-teman.
saya pelajari untuk kita atasi. Pertama, Fantastic Four. Satu, ya. Kunci PD tampil di depan umum. Ini. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah cerita, teman-teman. Dulu di tahun 1995, ya, masuk 96. Ini kalau di sini pesertanya banyak yang Gen Z, wah itu tahun 90-an ya. Iya. Tahun 90-an, 96. Eh, ada seorang anak SMP yang setiap kali maju presentasi, setiap kali maju ke depan kelas ya, mukanya langsung merah, seperti kena sinar matahari. Bukan merah lagi, sampai ke rada gelap-gelapan gitu ya. Nah, tangannya dingin, suaranya gemetaran, dan setiap kali bicara dia hanya mengeluarkan satu kalimat. Nama saya, eh, em, nama saya, nama saya. Nah, tentu kalau situasi seperti itu apa yang terjadi? Ya, teman-temannya dalam satu kelas itu akan mempertertawakan ya. Gurunya terus menghibur dan menyemangati ya, setiap dan memaksanya untuk maju. Dan anak itu pun mikir bahwa makin takut ya, makin takut untuk berbicara. Nah, siapa sangka teman-teman, anak itu kemudian sekarang tumbuh menjadi pembicara profesional, melatih ratusan orang, tampil di panggung besar, dan ini terjadi pada diri saya. Ya bukan orang lain, saya sendiri yang mengalami situasi itu, dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pernah mengalaminya. Saya ceritakan ini bukan untuk didramatisasi, tapi untuk menunjukkan bahwa public speaking itu bukan bakat, tapi sebuah proses. Ya. Orang yang percaya diri itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk karena latihan. Ya. Dan menurut penelitian Harvard, rasa percaya diri naik ketika seseorang merasa siap dan pernah berhasil sebelumnya. Artinya, kita tidak perlu terlahir sebagai orang yang jago berbicara, orang yang jago ngomong di depan umum, tapi kita hanya perlu tahu cara bagaimana membangunnya. Ya. Ada 3 pilar membangun kepercayaan diri ini. Pilar pertama adalah mastery atau menguasai materi. Pilar kedua, mentality atau mindset sebelum tampil. Dan pilar ketiga, physicality atau bahasa tubuh dan pernapasan. Ini bukan hafalan teman-teman kalau pilar pertama, mastery itu. Orang grogi karena mereka tidak tahu poin-poin besar saja yang akan disampaikan. Kalau Anda tahu alurnya seperti pembukaan, mau ngomong apa, lalu isinya apa yang mau disampaikan, dan penutupnya apa yang ingin ditarik value-nya. Sehingga teman-teman lebih tenang. Saya sering bilang, orang grogi itu bukan karena tidak bisa berbicara, orang grogi karena tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Kenapa saya bilang tidak bisa berbicara? Karena faktanya hari ini, setiap hari Anda berbicara dengan siapapun. Bahkan saat kita kecil, kita sudah mulai dilatih untuk berbicara. Awal-awal mungkin baru lahir kita tidak bisa berbicara. Faktanya, sampai dengan hari ini Anda sangat lancar berbicara. Artinya, semua orang bisa berbicara. Nah, cuman, begitu di depan banyak orang, di depan audiens yang jumlahnya banyak, atau bahkan di depan orang yang tidak kita kenal sama sekali, grogi tadi sering muncul. Ya, karena sering munculnya karena apa? Ya, bukan karena tidak bisa berbicara, karena tidak tahu apa yang ingin mau disampaikan. Mentality ini terkait dengan mindset, menentukan 70% performa kita. Orang yang berpikir bahwa saya harus sempurna, saya harus pintar, saya harus impress, mereka justru akan tampil terlihat buruk. Ya. Tapi orang yang berpikir saya hadir untuk berbagi, saya hanya perlu mengalir, saya cukup, saya akan tampil alami, saya ingin menyampaikan sesuatu yang positif, nah itu akan lebih tampil alami dan tampil lebih menyenangkan. Dan terkait dengan physicality atau bahasa tubuh, postur mempengaruhi pikiran kita. Kalau postur Anda tidak tegak, suara stabil, napas teratur, ya otomatis kita lebih percaya diri. Dan audiens pun akan percaya pada Anda dan percaya pada apa yang akan Anda sampaikan. Mari kita bahas satu-satu. Pilar pertama, mastery. Mastery bukan berarti Anda harus tahu semua hal tentang topik yang Anda ingin sampaikan. Mastery adalah kemampuan untuk menyederhanakan,
menyatakan poin-poin inti apa yang ingin Anda sampaikan, mengatur alurnya, dan memastikan bahwa pesan itu sampai. Orang yang berantakan saat presentasi biasanya punya masalah dengan alur tidak jelas, poin terlalu banyak atau tidak tidak tahu apa yang harus di highlight serta tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, maka gunakan rumus sederhana ini teman. A, B, C. Awal ya. Harus jelas, bukan sekedar assalamualaikum tapi cerita pendek 15 detik jauh lebih efektif. Yang B, bridge atau jembatan. Sambungan cerita ke poin inti Anda. Contoh alur yang buruk nih seperti jadi tapi saya mau bilang apa ya, nah, sesuatu yang nggak bagus. Contoh yang baik alurnya seperti hari ini saya ingin Anda pulang dengan 3 hal A, B, C. Nah, sehingga audiens memahami, oh ya saya akan mendapatkan ini dalam kegiatan hari ini. Nah, Mas Ri menenangkan otak, otak yang tenang, akhirnya mental Anda pun stabil. Jadi, pilar pertama Misteri adalah buat 3 poin inti, bukan hafalan, apa yang menjadi highlight Anda, supaya tersusun, buat rumus ABC, awalnya apa, jembatannya apa, bridge-nya, dan closing. Ya, buat itu dalam sebuah cerita yang menginspirasi. Pilar yang kedua, mentality. Saya beri contoh konkretnya, Anda pernah mungkin sedang mau presentasi, tapi tiba-tiba muncul pikiran, kalau aku salah, nanti gimana ya? Kalau mereka tidak suka, reaksi mereka seperti apa ya? Kalau mereka tidak setuju, kalau mereka nggak, kalau aku nggak lucu, banyak hal-hal negatif yang muncul di otak kita, di kepala kita. Ya. Nah, semua pikiran itu seakan-akan nyata, seakan-akan sebuah fakta. Padahal, teman-teman, itu hanya sebuah asumsi atau halusinasi kita. Sehingga kita akan terlihat, kita akan menampakkan diri sebagai seorang yang bodoh, yang ya rasa khawatir yang sangat berlebih. Dan otak kita sering percaya bahwa pada asumsi yang bahkan belum terjadi. Kita menjadi takut pada hal-hal yang bahkan belum pasti. Makanya teman-teman, kita perlu mengganti pola pikir kita. Di sini contohnya, saya di sini untuk berbagi, bukan untuk dipuji. Saya tidak perlu sempurna, saya hanya perlu hadir dan menyampaikan hal-hal baik sehingga orang terinspirasi. Mungkin dari 10 hal yang akan saya sampaikan, orang akan terinspirasi satu hal. Satu hal inspirasi yang mereka dapatkan akan merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Kita tidak tahu, itu bisa terjadi teman-teman. Dan saya mengalami beberapa situasi seperti itu. Tentu kita tidak bisa memaksakan semua hal yang kita sampaikan, orang akan memahaminya dan bisa mengimplementasikannya. Tapi percayalah dan yakin ya, dari banyak hal yang Anda sampaikan, pasti ada satu hal yang membuat orang terinspirasi dan menjadi titik balik. Karena kan tugas kita menyampaikan, tugas kita bukan membuat orang uh, menjadi berubah 100% tidak. Tapi dari situlah orang akan terinspirasi. Nah, mungkin dari satu inspirasi yang dia dapatkan dari setiap webinar seperti ini contohnya, sehingga dia menjadi sosok manusia yang lebih baik, menjadi orang yang punya lebih kompetensi, sehingga dia meningkatkan kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Itu bisa terjadi di siapa saja. Perhatikan audiens ingin saya berhasil. Ya, perhatikan kalimat terakhir ini. Audiens ingin saya berhasil. Maka benar, audiens Anda tidak ingin Anda gagal. Maka benar, mereka ingin Anda lancar, jelas, dan mudah dipahami. Kenapa? Karena kalau Anda gagal, presentasinya tidak enak. Mereka yang rugi, ini harus Anda pahami. Tanamkan dalam diri kita sendiri. Pilar yang ketiga atau physicality yaitu tentang tubuh. Public speaking di sini bukan hanya tentang suara,
vokal, kalimat, kata-kata menunjukkan. Ini juga tentang energi. Energi datang dari tubuh. Kalau webinar seperti ini berarti energinya apa? Ya, gestur tubuh Anda. Ya, kalau public speaking di offline ya lebih terlihat lagi, bahkan sampai touch Anda ke dengan peserta. Ya, volume suara Anda. Ya. Di sini konteksnya adalah gestur atau bahasa tubuh kita. Gerak tangan yang lebar, itu artinya Anda menunjukkan sosok yang terbuka, ya, nggak nguncup atau bahkan bahu nggak ditutup, buka. Kalau lebar berarti memberikan menunjukkan suatu energi yang besar, medium atau penekanan, kecil atau ketenangan. Ya. Jika gestur tepat, maka audiens fokus pada hal yang nyaman. Napas, ya. Napas yang tenang melembutkan tekanan mental. Kapan kita meninggikan suara kita, kapan kita merendahkan, bahkan kapan kita menahan suara kita di level medium. Kita di sini kita buat contoh atau tekniknya 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang pelan-pelan 8 detik. Nah, ini proses latihan tentu akan terasa manfaatnya kalau kita latih ya. Ini proses baru pengetahuannya. Ini mematikan mode fight atau flight. Kalau seakan-akan tadi kita dalam sebuah ancaman, dengan kita mengatur napas kita, sehingga mode yang tadi merasa terancam, kita harus melawan atau kita pergi, ya, akhirnya bisa lambat laun teratasi. Tenang akhirnya. Ya, seperti Anda bayangkan kalau Anda tiba-tiba berhadap di depan Anda, tiba-tiba muncul seekor harimau Sumatera. Kaget kan? Refleks kita apa ya? Ya ada dua kemungkinan kan, kita akan menghadapi harimau tersebut atau kita balik kanan lari sekencang-kencang. Nah, tentu ada konsekuensi. Kalau itu kan jelas, jelas sesuatu yang memang nyata berbahaya. Yang berbahaya imajinasi di sini nih yang lebih berbahaya ternyata. Suatu hal yang itu tidak nyata sebenarnya. Tapi itu seakan-akan sebuah ancaman yang nyata. Nah, maka ya kita bisa menggunakan dengan cara tadi, atur nafas kita. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dengan 4-7-8 tadi. Berikan senyuman, ya. Senyuman di awal pertemuan, ya. Menyapa selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Itu sebuah bentuk, sebuah cara relaksasi sehingga kita bisa nyaman dengan suasana yang kita temui. Sehingga saat kita diminta sudah mulai untuk berbicara, nah, kita juga sudah menemukan satu kondisi yang lebih nyaman. Nah, Fantastic Four yang kedua itu tentang freeze. Nah, mari kita coba bahas dengan jujur bagian ini. Freeze itu terjadi ketika otak Anda merasa terancam. Tubuh Anda menyiapkan diri untuk bertahan. Seperti tadi, saya pernah menghadapi kondisi sebenarnya. Tadi menghadap tiba-tiba ada binatang buas depan. Ya, kayak nge-freeze, nge-blank ya. Nah, karena apa? Karena tadi otak kita merasa terancam, ya. Di otak kita merasa ada ancaman, ya. Tubuh kita menyiapkan diri untuk bertahan, adrenalin pasti naik. Ya. Pikiran tidak bisa dipakai, blank. Nah, freeze itu bukan Anda buruk atau tidak hebat, bukan. Itu tanda tubuh Anda sedang berusaha melindungi diri, yaitu sesuatu yang alami. Masalahnya teman-teman, apakah waktunya tepat atau salah? Kalau tadi saat Anda diminta berbicara di depan umum, ya maju ke depan, tahu situasi ini muncul kan karena tadi Anda menganggap bahwa public speaking itu adalah sebuah ancaman. Ya. Freeze itu muncul ya. Udah bisa apapun yang sudah kita persiapkan menjadi hilang, blank. Ya. Ya. Atau tadi ya, freeze itu bagus kalau kita dihadapkan pada situasi ancaman yang nyata. Nah, tapi kalau freeze dihadapkan pada situasi ancaman yang kita buat sendiri di dalam otak kita, ya itu akan merugikan. Seperti contohnya di public speaking ini.
Ada teknik 3 detik untuk menyelamatkan kita dari freeze ini. Ya. Saat tiba-tiba blank, nih lakukan ini teman-teman. Yang pertama, nah, selalu kan kalau ada apa-apa, saya bilang jangan panik, jangan panik. Ya, emang itu sesuatu yang harus seperti itu. Ya. Berhenti pertanyakan bagaimana supaya kepanikan kita teratasi. Itu kan yang penting. Panik, ya semua orang mengalami situasi itu mungkin kalau dalam merasa terancam tadi ya. Walaupun ancamannya ancaman yang tidak nyata. Yang bisa kita lakukan yang pertama, yang harus kita lakukan berhenti 1 sampai 3 detik. Sehingga tadi rasa panik tadi kita bisa secara berlahan kita kendalikan sehingga kita ritmenya jadi lebih lambat. Yang kedua, tarik napas pelan-pelan. Napas mengembalikan fungsi otak kita. Sehingga oksigen yang tadinya sedikit masuk ke otak akan menjadi lebih banyak. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan tadi. 4, 7, 8 tadi teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah ucapkan kalimat penyelamat ini. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Sebentar, saya rekap dulu atau poinnya begini. Itu kalau sudah terlanjur di depan. Kalau ternyata teman-teman sudah ngomong, sudah berbicara beberapa bagian, lalu bagian tersebut blank, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, saya rekap dulu. Poinnya begini, atau Anda dengan bertanya ke audiens, bagaimana menurut Pak Andi, bagaimana menurut Anton, sehingga kita punya waktu untuk menarik kembali memori apa yang ingin kita sampaikan. Kalimat-kalimat ini membuat kita lebih terlihat tenang. Padahal kita sedang mendengarkan otak sedang kembali hidup di situ. Ada jeda. Nah, ini teknik yang dipakai news anchor, dosen, ya seperti saya kalau lagi ngajar di kelas, ngajar di training-training, pelatihan, profesional, ya. Bahkan MC profesional sekalipun ya. Prosesnya tentu kita bisa dengan otomatis melakukannya atau kita bisa dengan otomatis mengimplementasikannya kalau tadi ada proses latihan yang kita lakukan berulang, ada proses pembiasaan sehingga apabila situasi-situasi tersebut terjadi kita langsung tahu apa yang harus kita lakukan dan apabila itu terjadi penonton melihat menganggap itu sesuatu yang atau audiens kita menganggap suatu hal yang memang seakan-akan itu di setting seakan-akan itu sudah didesain padahal ada kondisi-kondisi yang memang kita mungkin blank segala macam ya. Nah, teknik yang kedua yaitu anchor point. Penyelamat mental. Cara kerjanya Anda pilih satu titik kecil. Wah, ini seperti yoga ya. Makanya di sini gambarkan anak kecil yang melihat alat musik yang dikucuri air. Sebenarnya bukan prosesnya. Kita melihat fokus satu titik kecil. Nah, kalau grogi, contohnya kalau kita muncul rasa grogi, arahkan pandangan kita ke titik tertentu. Orang tadi ya. Orang-orang titik-titik tertentu itu contohnya bisa orang ya. Bisa orang atau benda atau sesuatu yang menarik yang membuat kita kembali fokus pada apa yang ingin kita sampaikan. Ini seperti menetapkan home base ya. Contoh anchor point-nya contoh ujung meja, ujung tripod kamera, ujung pointer ya kan. Atau bahkan kuku jempol atau hal-hal yang menurut Anda bisa menarik fokus Anda. Nah, tentu ini Anda sendiri yang akan bisa menentukannya. Tentukan satu titik fokus itu apa. Lihat sebentar, lalu stabilkan fokus mental. Nah, teknik ini satu yang sederhana, tetapi sangat powerful, teman-teman. Ini biasa dilakukan contohnya oleh aktor-aktor teater, pemain film, ya, aktris, ya, menggunakan saat mereka pentas. Pebisnis juga menggunakannya saat presentasi penting. Termasuk Anda, ya, teman-teman yang masih
kuliah atau masih sekolah, ya tentu kan sekarang banyak sekali tugas-tugas presentasi. Kalau tugas presentasi di kelas, mungkin challenge-nya 10. Tapi ada kondisi-kondisi, kayak belum kemarin hari Rabu, saya men-challenge mahasiswa saya presentasi di depan hal yang lebih banyak lagi, audiens lebih banyak lagi. Mereka harus mempresentasikan bisnis yang mereka buat. Bukan di depan teman-teman kelasnya, tapi di depan audiens seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nah, tentu challenge-nya akan lebih tinggi. Nah, hal itu perlu pembiasaan, sehingga orang jadi lebih percaya dirinya muncul dengan otomatis. Nah, teknik berikutnya adalah teknik grounding. Teknik grounding 5 4 3 2 1 apa ini? Bukan 1 2 3 4 5, tapi 5 4 3 2 1. Inilah teknik psikologi klinis untuk meredam panik instan. Ketika kita panik, otak keluar dari realita. Ya tadi halusinasi, sesuatu yang nggak nyata itu seakan-akan benar adanya. Nah, dengan grounding kita mengembalikannya. Caranya gimana? Pertama, 5 hal yang Anda lihat. Cari 5 hal apa yang kita lihat. Cari. Tentukan 5 hal yang kita lihat. 4 hal yang Anda rasakan dengan tubuh. Tadi. Ini berarti terkait dengan panca indera. Manfaatkan kok. Mata Anda. Maksimalkan. Apa 5 hal yang Anda lihat? 4 hal yang Anda rasakan. Apa 4 hal yang Anda rasakan? Buat itu sejujur. Sampaikan dengan jujur dalam diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah 3 hal yang Anda dengar. 5 kita lihat, 4 kita rasakan, 3 kita dengar, dan lalu 2 hal yang bisa Anda sentuh. Dan terakhir ada 1 kalimat afirmasi. Saya aman dan terkendali. Saya aman, saya terkendali, saya mengendalikan. Teknik grounding, 5, 5 apa yang Anda lihat, 4 apa yang Anda rasakan, 3 apa yang Anda dengar, 2 apa yang Anda sentuh, dan 1 kalimat afirmasi. Saya aman, saya terkendali, saya mengendalikan. Nah, teknik ini cukup ampuh teman-teman. Banyak orang mengaku bahwa ini menyelamatkan hidup mereka. Nah, ini bisa juga menjadi cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi freeze tadi. Teknik berikutnya adalah mental framing. Ya, reframing adalah mengubah makna pada sesuatu. Contoh, ya, dulu dulu nih masa lampau, aduh kalau salah gimana ya? Takut salah, takut ditertawakan. Nah, itu kan sesuatu hal yang seakan-akan nyata di otak kita. Rasa khawatir, overthinking kalau anak-anak sekarang bilang. Tapi sekarang kita coba berpikir, kita ubah menjadi saya berbagi manfaat. Nah, mereka ingin belajar dari saya ingin menginspirasi, mereka terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Mereka belajar, kita belajar. Sehingga reframing tadi mengatasi rasa khawatir, mengatasi overthinking negatif kita tadi. Ya, sehingga kita bisa percaya diri, menyampaikan hal-hal yang baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Fantastic Four yang ketiga, strategi anti mental breakdown. Nah, saat live speaking ya offline, bisa Zoom seperti ini, atau bisa podcast live ya. Karena live speaking jauh lebih sulit daripada tatap muka, teman-teman ya. Karena apa? Tidak ada ekspresi audiensnya. Kayak gini contohnya ya. Saya berbicara, ya ada yang dibuka layar monitornya, layar kameranya, ada yang tidak dibuka, bahkan yang muncul di kamera saya, bahkan yang muncul di layar monitor saya hanya wajah saya sendiri gitu. Nah,
Tentu kita nggak bisa, tidak sama situasinya dengan saat kita menyampaikan pelatihan seperti ini atau atau seminar secara live, secara langsung di satu ruangan yang sama. Kita nggak bisa touch secara fisik, kita nggak bisa touch secara eye contact. Nah, suara sendiri terdengar aneh, ya saya mendengarkan. Ya kita saat menyampaikan seperti ini, nah, kita mendengarkan suara kita. Kalau tidak terbiasa kok suara saya kayak gini ya. Nah, ya kalau yang suaranya merdu. Kan. Tapi sebenarnya kalau berbicara kan tidak tidak perlu harus merdu, bahkan melengking sekalipun itu bisa menarik kalau kita bisa mengaturnya dengan baik. Ya. Karena kan ada orang yang ditakdirkan suaranya melengking, orang yang ditakdirkan suaranya besar. Tentu ternyata hal tersebut bisa dikondisikan, artinya bisa dilatih. Kapan kita menggunakan suara-suara rendah, kapan kita menggunakan suara-suara medium, bahkan kapan kita menggunakan suara keras. Suara keras, suara medium, suara rendah tadi juga harus disesuaikan dengan audiens yang sedang kita ajak berbicara. Kalau contohnya kita berbicara dengan anak-anak kecil, kita harus menggunakan suara yang melengking. Anda yang punya suara-suara bass, ya tentu effort sekali. Bisa, tetap. Karena kan tadi ya bisa dilatih hal ini. Maka biasanya kan kalau para guru yang pegang anak-anak kelas kecil di sini contohnya TK atau kelas 1, kelas 2 pasti suara seakan-akan kita melihatnya mereka teriak. Padahal itu memang cara yang bisa yang digunakan supaya anak aware. Tapi kita lihat juga beberapa trainer atau motivator menggunakan suara-suara yang rendah, bass. Nah, itu memang digunakan untuk apa? Untuk masuk ke relung hati yang paling dalam. Biasanya untuk renungan, biasanya untuk kontemplasi, untuk mengambil sebuah, memasukkan ke alam bawah sadar sebuah value tertentu. Kembali ke sini, nah suara sendiri terdengar aneh, tekanan dan no edit ya, tidak ada edit, kencang, keras, pelan ya. Chat masuk terus ya. Seperti ini sekarang atau ada chat, ada WA ya karena terkoneksi semuanya ke laptop kita. Atau khawatir dengan internet yang tiba-tiba putus, ya, jaringan yang hilang, ya. Atau kamera terasa mengintimidasi. Ya. Kalau contohnya kamera yang saya miliki itu ada cahayanya, ada lampunya untuk memperterang, untuk membuat lebih terang wajah saya. Kalau ini tidak terbiasa, kita tidak terlatih, ya akan seakan-akan, aduh kok silau banget, mengintimidasi itu kalimat kamera ini. Kita sering memikirkan hal yang buruk yang belum terjadi, makanya kita butuh strategi untuk mengatasi itu. Ya. Tadi di sini, grogi kamera, tidak lihat respon audien, chat rame, takut lupa, atau live no edit pressure, tidak ada di edit ya di sini. Nah, maka kita perlu ruang aman, ya ruang aman sebelum live. Saya akan berikan rutinitas 10 menit yang digunakan banyak host TV dan presenter profesional 10 menit sebelum live. Yang pertama adalah standing up, atau bukan duduk. Ya, teman-teman sebelum saya live seperti ini ya, ya saya berdiri. Ya, teman-teman bisa melakukan berdiri dari kursi, ya, jalan dulu ke depan, pemanasan, ring, buat badan kita relax, buat badan kita nggak kaku. Lalu kedua adalah tarik napas 10 kali, minum air hangat. Tadi teman-teman perhatikan saya minum air ya. Ya. Lalu cek cahaya, cek sinyal, ya. Cek angle wajah, apalagi yang dia tidak hanya perempuan ya, saya juga termasuk teman-teman laki-laki yang lain juga mungkin kita lebih nyaman, kita akan lebih terlihat menarik di angle mana, kanan, kiri, depan. Tapi kalau saya nggak mungkin angle atas ya. Kita harus bisa melihat angle mana yang paling menarik dari diri kita, kanan kiri, dan dengan berproses kita bisa tahu jadi kita menggunakan kacamata yang seperti apa, kita menggunakan baju yang bagaimana.
kita bolak-balik cek PPT kita atau PowerPoint yang ingin kita sampaikan, ya, atau menggunakan Canva atau apapun. Lalu ucapkan afirmasi ini 3 kali. Saya siap, saya nyaman, saya cukup. Saya siap, saya nyaman, saya cukup. Nah, dengan rutinitas ini, kita akan menurunkan panik kita 30-40%. Percaya atau tidak, ini diajarkan di kelas broadcasting dan public speaking. Sehingga tadi kita lebih nyaman. Nah, kenapa ya? Tadi karena kita berbicara sendiri seakan-akan. Padahal enggak, banyak. Faktanya hari ini partisipannya ada 111 yang tertera di layar monitor. Yang berikutnya adalah skrip jembatan keselamatan. Gunakan ada 3 jenis situasi darurat jika live. Contohnya Anda lupa materi, baik saya rekap sendiri sedikit, atau Anda kehilangan fokus. Oke, kita kembali ke poin sebelumnya, kita kembali ke slide. Kalau Tukul bilang kembali ke laptop. Atau juga yang cara ketiga kita gunakan apabila kita kehilangan kata-kata, intinya gini teman-teman. Jadi, ya, kalimat-kalimat ini memberi waktu kepada otak untuk mengejar nafas atau menarik kembali memori. Sebenarnya apa sih yang ingin saya sampaikan? Ya, gunakan tadi ya. Jika ngeblank, gunakan baik. Saya ulang sedikit. Kita masuk ke poin berikutnya. Izinkan saya rekap sebentar dan seterusnya. Atau gunakan struktur OSEC. Oh itu apa? Opening. Cerita singkat, kejadian nyata, true story, atau hal yang mungkin Anda baru temui, Anda baru alami, Anda sampaikan di awal pertemuan. Salah satu hal yang sering saya gunakan, contohnya audiens kita minta untuk menyampaikan hal-hal positif yang baru Anda temui atau Anda rasakan di selama perjalanan menuju ke lokasi pelatihan sebenarnya atau ke tempat webinar itu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Dimulai dari kita sebagai narasumber, kita sebagai public speaker-nya. Oke, selama perjalanan tadi di dalam perjalanan saya menemukan uh, ibu-ibu yang dia sepertinya kesulitan membawa barang-barang yang dia bawa karena ada 2 tas yang ukurannya cukup besar. Tapi yang saya heran kenapa orang-orang di sekitar situ tidak terlalu peduli dengan situasi itu. Nah, dengan rasa dorongan empati saya, maka saya coba menawarkan. Oh, ternyata ekspresi ibu itu sangat berterima kasih sekali. Nah, ternyata setelah beliau bercerita, beliau akan bla 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 terusnya. Dan sehingga ada situasi positif, situasi yang seakan-akan ruang diskusi Anda itu menjadi ruang milik Anda sendiri. Story ya, tadi cerita yang relevan. Yang E-nya explanation, intinya apa? Sampaikan apa yang menjadi value atau menjadi inti dari materi yang disampaikan. Yang C-nya adalah closing. Apa sih takeaway-nya? Apa yang bisa audiens bawa pulang? Nah, dengan struktur ini membuat kita lancar tanpa hafalan. OSEC, opening, story, explanation, dan closing. Sehingga kita mudah ingat dan tidak perlu hafalan. Atur chat tanpa panik. Salah satu penyebab mental breakdown saat live adalah chat yang terlalu banyak. Ya, ini chat, oh belum banyak ini, baru 23. Nanti bisa sampai seratusan sesuai dengan jumlah audiens yang hadir 114. Nggak usah dibaca semua, nanti bacanya. Kan ada moderator, tenang. Ada MC yang bantuin. Tetapkan waktu khusus untuk Q&A. Ya, ya, di jadwal. Nah, kalau di sini konteksnya kembali Q&A-nya nanti di belakang. Nah,
Tapi sering juga saya menggunakan metode Q&A-nya, kita kasih beberapa 2 atau 3 slide, kita buka Q&A. 2 3 slide kita buka Q&A. Kalau itu konteksnya pelatihan teman-teman, jangka waktunya biasanya durasinya lebih panjang, 1 harian, pagi dari jam 9 sampai sore jam 4 atau jam 5 sore. Nah, itu perlu interaksi yang lebih tinggi. Karena ini konteksnya webinar, ya, waktunya lebih terbatas. Ya. Nah, bisa kita gunakan cara dengan ada segmen-segmen atau waktu-waktu tertentu. Dengan penyamaran materi dulu, lalu Q&A-nya di belakang dibantu oleh moderator. Tentu dari semua Q&A nggak bisa dijawab semua. Nah, biasanya kan kalau nggak tidak bisa terjawab semua, atau bahkan kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya atau maksudnya sama, cuman penuturan atau kalimatnya berbeda. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan moderator atau MC untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan itu. Jeda khusus untuk direspon, ya, melibatkan audiens kita. Nah, ini membuat kita fokus pada materi, bukan pada gangguan. Berikutnya adalah Fantastic Four yang terakhir atau yang keempat. Teknik delivery yang membuat Anda kelihatan percaya diri. Menyampaikan. Intonasi menentukan apakah Anda didengar. Maka, ya, maka sampaikan dengan jelas. Apalagi kalau kayak di Zoom seperti ini, jangan tidak terburu-buru, ya. Tidak terburu-buru menyampaikan sebuah kalimat atau kata. Rasa percaya diri, gugup, ragu, bosan itu akan sampai ke audiens, teman-teman. Maka tadi perlu kita memberikan penekanan-penekanan pada kalimat yang kita sampaikan. Kapan kita suaranya naikkan, kapan suara kita lembutkan, kapan suara kita sedang. Sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan terdengar jelas oleh audiens kita. Nah, maka gunakan 3 level ini nih. Level normal, penekanan, atau soft, membuat audiens kita tetap fokus. Nah, contoh, teman-teman, ini penting, sangat penting. Nah, penekanannya, oh berarti orang langsung, oh bagian ini penting, bagian ini harus didengarkan. Jadi fokus audiens langsung bersiap-siap mendengarkan, oh apa sih yang disampaikan bagian penting ini. Berikutnya adalah power pause atau jeda. Pause ini penting karena memberi waktu otak audiens untuk menyerap informasi. Jadi jangan diserang bertubi-tubi. Kasih jeda. Ya, kok seakan-akan kita terlihat blank ya. Enggak, teman-teman. Tinggal kita emang setting aja. Jeda sehingga mereka meresapi, oh ini maksudnya. Oh ini. Tapi juga jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, situasinya akan ngeturun dan terlihat atau nampak terasa kosong. Ya. Apalagi kalau dalam webinar seperti ini. Termasuk ya di pelatihan-pelatihan yang sifatnya offline. Ya. Pause ini memberi otak audiens menyerap informasi, lalu menambah kesan profesional, dan yang ketiga adalah mengontrol arus bicara. Nah, jika kita berbicara terus tanpa jeda, audiens juga akan lelah mendengarnya. Nah, tapi jika kita memberi jeda, audiens juga akan mengikuti. Sehingga pesan yang kita sampaikan akan bisa terserap dengan baik. Nah, eye contact, nah, tatapan mata ya akan lebih nyaman, lebih enak tentu kalau pelatihan-pelatihan atau seminarnya yang langsung ya. Kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa melihat langsung mata audiens kita. Tapi beda ceritanya ya kalau seperti yang kita lakukan di Zoom seperti ini. Ya walaupun buka kamera, ya belum tentu orang melihat ke kan posisi kamera bisa ada
yang di atas, bisa ada yang kameranya di bawah, atau kameranya di samping. Nah, ya walaupun sebagian besar rata-rata kameranya ada di monitor bagian atas ya. Tapi kan nggak, orang sambil mungkin yang kalau di monitor ada yang melihat monitornya tulisan dan segala macam. Tapi kalau di offline ya tentu kita bisa melihat secara langsung. Memat, melihat mata di sini bukan berarti kita melototi, tapi ya kita langsung bersentuhan mata kita, bukan ditempelin ya. Kita langsung melihat si orang, kita melihat mata orang yang kita tuju sobat. Si oh, Pak Anton, tapi kita benar lihat Pak Antonnya. Jangan kita bilang Pak Anton, kita ngelihat Pak Junet. Ya, tentu akan jadi aneh ya, teman-teman. Nggak akan ada chemistry yang terbangun, nggak ada komunikasi bahasa tubuh yang terbangun di situ. Karena dengan kontak mata, kita menunjukkan apa? Keyakinan bahwa kita percaya diri, bahwa kita profesional, bahwa kita mampu, bahwa kita punya kompetensi, memang kita berkompetensi dalam bidang ini, yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita hadir di situ. Kita menganggap kita hadir dan kita menganggap orang itu hadir secara utuh, bukan hanya fisik saja, tapi dia hadir juga secara mentality, secara jiwanya. Sehingga mungkin ada hal-hal yang sedang dipikirkan sebelumnya, akhirnya bisa sebentar terlupakan, fokus kepada yang ingin mereka ikuti kegiatan di hari itu. Dan eye contact juga menunjukkan kepemimpinan. Nah, yang berikutnya adalah gestur gestur natural. Ini bukan untuk gaya, gestur ini, gestur itu untuk memperkuat makna. Tadi gestur bahasa tubuh ya, pergerakan badan kita, tangan kita, kepala kita, pundak kita, ya. Bahkan langkah kita, kanan, kiri, tetap diam di tengah, maju, mundur. Itu semuanya harus memiliki makna, teman-teman. Makna apa yang ingin kita sampaikan dengan bahasa tubuh tersebut, sehingga materi atau hal yang kita sampaikan bisa lebih mudah diingat oleh si audiens atau peserta kita. Tadi ya contoh dengan telapak tangan saat menjelaskan, telunjuk jari, satu, dua, tiga. Nah, kalau di monitor unik nih kan, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau sinyalnya jadi drop, dua jadi kelihatan satu. Nah, tapi kalau di live atau kalau di offline kan enggak kelihatan. Jadi terlihat langsung. Kedua tangan terbuka saat menyampaikan pesan, itu artinya kita pun terbuka dengan masukan, kita sangat tadi menunjukkan rasa percaya diri, dan orang jadi lebih trust apa yang akan kita sampaikan. Tapi juga tidak berarti banyak bergerak. Saat contoh kan kalau teman-teman pernah lihat di satu tempat, di satu kegiatan orang menyampaikan, contohnya dia sedang berpidato atau menyampaikan materi tertentu, bolak-balik jalan kanan kiri. Tentu kita sebagai audiens nggak akan nyaman. Kepala kita jadi pusing kanan kiri. Kita kan akan mengikuti posisi beliau berdiri kan, kanan kiri. Tapi juga akan menjenuhkan kalau dia hanya diem saja, nggak bergerak sama sekali, atau bahkan terlihat duduk tapi ngebungkuk gitu. Duduk nggak, kalau duduk kan kita nggak bisa bergerak-gerak. Ya secara kaki kita, badan kita memang tidak bergerak kanan kiri duduk. Tapi kan tangan kita bisa kita gerakkan, kepala kita bisa kita gerakkan, ya. Tangan kita bisa kita menunjuk ke siapa, kepala kita bisa ke kanan bisa ke kiri. Jadi sesuaikan gerakan-gerakan itu dengan maksud apa yang kita sampaikan dari gerakan. Bukan berarti banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak juga nggak efektif, orang nggak akan fokus, tidak bergerak sama sekali juga akan menjenuhkan. Kaku banget sih, materinya kaku banget sih, ini yang ngasih sambutan. Vokal warm up 30 detik. Nah, pemanasan suara sangat penting.
Ya, coba lakukan. Maka sebelum pelatihan kita berlangsung, sebelum Anda tampil, sebelum Anda berbicara di depan banyak audiens, coba lakukan pemanasan. Contohnya dengan ma me mi mo ma me mi mo mu ma me mi mo mu. Nah, pa pe pi po pu pa pe pi po pu. Hal-hal seperti ini kita lakukan, kita latih, teman, sehingga kita bisa ketemu feel-nya, sehingga kita bisa tahu kapan kita harus menyampaikan ini dengan suara keras. Ya, sama, ya. Saya juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Bukan berarti saya sering ngasih pelatihan lalu saya tidak melatihnya lagi. Sebelum saya masuk, sebelum saya sesi ini berlangsung, ya saya sudah baca lagi apa yang saya sampaikan, saya bayangkan apa yang ingin saya sampaikan, saya lafalkan sendiri yang ingin saya sampaikan, sehingga itu menjadi lebih natural nanti saat kita memulai kegiatannya. Sehingga itu menjadi lebih kaya nanti tiba-tiba muncul kalimat-kalimat baru, kalimat-kalimat tambahan yang ingin kita sampaikan. Sehingga itu menjadi lebih lancar. Nah, kalau sudah sering, kalau sudah terbiasa, nanti ya Anda tiba-tiba diminta untuk memberikan sambutan akan lebih mudah tentu, akan lebih percaya diri. Oke, saya akan ngomong ini langsung. Atau sebelum maju, kita kan datang ke satu acara di warga semuanya. Kita tahu kan biasanya, oh top, ini acara tentang 17-an. 17-an isu saat ini, di situ tertulis temanya tentang uh, togetherness atau kebersamaan, gotong royong, membangun gotong royong. Ya udah langsung, Anda langsung oh gotong royong. Ya, karena Anda sudah memiliki kemampuan sering berlatih, ya, Anda sering menyampaikan di depan umum, berbicara di depan umum, akhirnya walaupun itu sifatnya dadakan, Anda langsung tahu poin intinya Anda akan ngomong apa. Ya, tentu tadi pengetahuan kita juga harus terus kita asah, teman-teman. Ya, maka biasanya public speaker tuntutannya adalah terus belajar. Kalau kita ingin lancar berbicara, ya salah satu halnya ya tadi rasa percaya diri itu muncul ya karena kita memiliki pengetahuan yang cukup banyak, kita mau terus upgrade diri sehingga terupdate informasinya, sehingga kita mau menyampaikan apapun bisa relate dengan situasi audiens yang kita sampaikan. Kembali lagi ke vokal warm up. Latihan, ya, latihan tentang mengolah vokal kita, lalu kita bisa menggunakan cara baca kalimat dengan cepat. Tentunya saya termasuk salah satu yang dulu kalau menyampaikan sesuatu itu belepotan atau sering banget muncul kalimat-kalimat yang tidak jelas didengar oleh audiens. Ya. Nah, ternyata salah satu latihan yang cukup efektif adalah ini, teman-teman. Baca kalimat cepat. Jadi kita baca buku, baca satu tulisan, tapi baca dengan cepat. Nah, sehingga lidah dan bibir kita terlatih di situ. Meningkatkan apa? Meningkatkan artikulasi kita, volume, ketegasan, dan energi. Energi ini jangan dikira melalui Zoom seperti ini, energi kita nggak nyampe. Nggak, tetap suara-suara yang terdengar oleh audiens itu nyampe, teman-teman. Kita happy, kita nggak happy, kita lagi penuh dengan semangat, kita lagi lesu, itu energinya nyampe walaupun lewat online. Apalagi offline ya, lebih-lebih lagi. Ya. Maka biasanya sebelum kita memulai, ya kita pemanasan tadi fungsinya apa? Mengembalikan energi-energi kita yang mungkin ada hal-hal yang moodnya masih belum bagus, ditaikin, bagusin dulu moodnya. Ya. Berbicara ke siapapun, ya. Nah, hal-hal tersebut sehingga saat memulai kegiatan, mood kita sudah bagus, energi kita bagus, dan akhirnya apa yang kita sampaikan jadi lebih mudah diterima oleh audiens kita. Nah, teman-teman, hari ini tentu ya
yang kita pelajari tadi baru teori-teorinya ya, baru teori-teorinya, baru halal. Oh, ini loh cara mengatasi groginya. Ini loh cara mengatasi bagaimana kita biar nggak nge-freeze. Ini loh caranya mengatasi biar apa yang kita sampaikan itu bisa mudah diterima oleh audiens. Nah, supaya teman-teman bisa mempelajari itu bukan hanya pengetahuannya, tapi kita bisa praktek langsung, tentu nggak bisa kita lakukan di online seperti ini. Kita ada program pelatihan yang offline, ya kita bisa praktek langsung. Ada beberapa tips dan trik yang kita praktekkan di situ. Contohnya tadi, bagaimana sih membuat teknik anchoring tadi, angkor. Teknik angkor itu seperti apa? Tekniknya terus kita praktekin. Ya. Sehingga kita bisa membayangkan seseorang sesuatu yang langsung rasa percaya dirinya itu muncul. Maka teman-teman, ya, yang teori yang sebentar ini, yang sekilas ini benar-benar bisa kita praktekkan langsung nanti di Dare to Speak, Dare to Sign. Ada pelatihan offline yang diselenggarakan oleh Grid Family sama Game Foundation. Nah, nanti waktunya mungkin disampaikan lagi, diperjelas kapan pelatihan ini kita bisa lakukan, sehingga kita sama-sama bisa berlatih. Sama-sama bisa bukan hanya tahu, tapi bisa. Karena tadi ya, public speaking ini bukan hanya pengetahuan. Public speaking itu adalah sebuah keterampilan. Ya. Apalagi tadi, Anda kalau punya latar belakang introvert, nah ini orang ternyata introvert pun bisa menjadi public speaking yang hebat. Dari kacamata, dari model terbaiknya orang introvert. Orang extrovert ya bisa menjadi public speaker yang hebat dari modelnya orang extrovert. Kalau pakai modelnya di ESC, ya orang yang dominan bisa menjadi public speaker yang hebat dengan gaya dominance. Nah, Dare to Speak, Dare to Sign, ya ini belajar bukan hanya tentang pengetahuan public speaking, tapi bagaimana cara menjadi dan bisa. Ya. Kita di sini akan belajar apa? Kunci sukses menjadi public speaking, berbicara untuk mengatasi, untuk bisa percaya diri, ya berbicara dengan rasa percaya diri, mengatasi grogi dan mental block, bagaimana prakteknya. Ya. Kalau nanti di Pak Dare to Speak, Dare to Sign itu kita praktek, bahkan nanti ada feedback, ya, ada masukan yang kita bisa perbaiki sehingga Anda benar-benar bisa menjadi public speaker yang hebat itu seperti apa. Lalu mengatasi grogi dan mental block, membangun keyakinan diri. Nah, kita juga akan berlatih satu on satu, maka di kelas ini saya ke panitia selalu meminta dibatasi maksimal sampai 30 atau 50 orang maksimal, sehingga setiap orang punya kesempatan untuk tampil, latihan di kamera, latihan di panggung, naik ke panggung yang kita seakan-akan Anda sedang berbicara di panggung, dan ini akan terasa lebih nyata dan Anda bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi setelah ikuti pelatihan ini. Kenapa wajib, teman-teman? Kenapa Anda perlu mengikuti pelatihan ini? Kenapa? Karena kegiatan ini full praktek. Feedback langsung dari trainer, nanti saya langsung yang memberikan pelatihan, dan Anda melakukannya. Ya. Ada personal coaching, jadi setelah pelatihan itu nggak selesai. Setelah pelatihan kita memberikan ke Anda pendampingan, ya kalau bahkan nanti kita bisa berikan arahan-arahan. Oke, kalau contohnya saya ada satu kelas, Anda ingin terlibat di kelas tersebut, Anda bisa jadi asistennya semuanya. Nanti menjadi pendamping saya untuk menyampaikan materi, bukan pemateri utamanya, bukannya. Contoh kan kalau di kelas ada proses, nanti ada ice breaking, ada energizer, ada energizing, ada kalau kelasnya besar, sebenarnya ada 50, nanti kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, Anda bisa menjadi fasilitator di kelompok-kelompok. Nah, disitulah proses belajar yang nyata, teman-teman. Akan terasa
bedanya saat kita berbicara di depan orang yang kita kenal dan kita berbicara di depan orang yang sama sekali baru buat kita. Apalagi saat kita di challenge nanti ketemu audiens yang ternyata secara level pendidikan, secara level jabatan lebih tinggi dari Anda. Wow, itu adrenalinnya, challenge-nya lebih naik lagi. Nah, ini dengan menghadapi situasi-situasi tersebutlah kita akan menjadi lebih percaya diri lagi, meningkat lagi dan meningkat lagi. Nah, ini tentu pengalaman-pengalaman ini yang harus kita temui, teman-teman. Peningkatan percaya diri yang drastis dan tentunya ada sertifikat pelatihan. Oke, nah, yes, itu materi yang saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini, sebelum kita buka tanya jawab, nih, orang yang percaya diri itu bukan orang yang tidak pernah takut. Wajar dan itu manusiawi, fitrah ya. Tapi orang yang percaya diri adalah orang yang tetap melangkah walaupun takut. Ya tadi kan ancaman tadi ada ancaman yang nyata dan ancaman yang tidak nyata. Nah, kalau itu ancaman yang nyata ya tentu berbahaya, apa yang harus kita lakukan menyelamatkan diri. Tapi kan yang tadi yang lebih berbahaya ternyata ancaman-ancaman yang tidak nyata. Gitu. Nah, oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Kembalikan ke moderator untuk kita buka termin tanya jawab. Silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Tura atas penyampaian materinya. Betul banget nih teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom hari ini. Jadi sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Turah ya bahwa kami Grace Family dan juga Game Foundation membuka kesempatan nih untuk mengikuti program praktik langsung pelatihan offline khusus dengan tema Dare to Speak dan Dare to Shine. Jadi program ini tuh dibuat untuk teman-teman yang ingin benar-benar latihan langsung ya. Jadi bukan hanya sebatas teori saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Turah atas penyampaian materi yang luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan sedikit memberikan poin-poin apa saja sih yang sudah diberikan oleh Pak Turah pada siang hari ini nih. Jadi topik public speaking yang tadi diawali dengan cerita pengalaman pribadi dari Pak Turah, lalu ada juga nih yang cukup meng-highlight yaitu yang Pak Turah sampaikan tadi bahwa public speaking itu bukanlah bakat tetapi merupakan sebuah proses. Jadi kemauan yang bisa dilatih, diasah dan ditingkatkan oleh siapapun asalkan kita memiliki kemauan. Oke, baiklah kita langsung memasuki sesi tanya jawab ya Pak. Di sini Hmm. sudah ada yang raise hand. Baik, untuk kamu Nika bisa langsung open mic ya Kak. Kameranya keputer kamu Monica. Ini, jadi kita ikut muter gini ya Pak. Oke, dipersilakan untuk kamu Nika. Ya, sudah. Oke. Apakah terdengar suara saya? Baik, sudah terdengar ya Terdengar ya? Kak? Heeh. Selamat siang, Pak. Saya Monica Agnesia, izin bertanya. Yang pertama, dalam mengatasi mental breakdown saat live speaking, apakah ada teknik spesifik yang Bapak Turah ini rekomendasikan untuk memulihkan fokus dan juga ketenangan diri secara instan, terutama ketika situasi itu terasa sangat tidak terkendali. Kemudian yang kedua, banyak orang itu fokus pada cara terlihat percaya diri, namun Hmm. sebenarnya mereka itu cemas. Apakah ada rahasia tersembunyi nih dari seorang motivator profesional untuk benar-benar mengubah pola pikir dari yang pura-pura pede itu menjadi benar-benar pede gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Kak Valisa, kita kumpulkan dulu atau langsung jawab? Eh, Oke, ini ada satu yang raise hand lagi bisa ditampung dulu aja ya Pak Turah ya. Oke, Hmm. langsung kita ke penanya selanjutnya untuk Kak Triwinarni. Dipersilahkan Kak untuk open mic ya. Oke, terima kasih. Langsung saja, Bapak mohon izin, Hmm. karena kebetulan saya bekerja di instansi pemerintahan, di sini terkadang saya mendapat perintah untuk sosialisasi. Nah, ketika Yes. sosialisasi kita berhadapan dengan usia. Kebetulan saya Iya. bekerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan di situ eh, sasaran kami adalah para pemuda. Nah, Hmm. sekarang pemuda itu beda ketika kita menyampaikan dengan audiensnya yang sudah
yang seumuran berpengalaman ya. atau yang sudah berumur lah ya seperti itu. Nah, ketika kita menyampaikan dengan yang para pemuda ini, mereka lebih, rentan cepat, bosan. Hmm. Nah, bagaimana cara supaya penyampaian kita ini sampai ke mereka, maksud dan tujuan kita ini mensosialisasikan dan tanpa mereka, bosan, seperti itu. Karena, seringkali sudah saya berupaya, entah karena mindset anak-anak zaman sekarang, lebih pengen cepat dengan aktivitasnya yang dunianya yang merasa nyaman itu, daripada informasi yang sebenarnya untuk masa depannya mereka, untuk bekal masa depannya mereka. Jadi, tip dan triknya supaya apa yang kita sampaikan ini, bisa tersampaikan dengan baik tanpa mereka merasa bosan, seperti itu sih, Bapak. Terima kasih, salam kenal dari kami di Kalimantan Timur. Oke. Kita jawab dulu Kak Falisa ya. Oke, dipersilahkan Pak Turah. Ya, oke. Terima kasih Bu Tri dan Kak Monica. Nanti Kak Ivan kita ke sesi berikutnya ya. Kak Monica dulu. Ya, mental breakdown. Ya, Kak Monica tidak usah dilawan dan jangan khawatir. Waduh, saya menjadi sosok yang sangat jelek ya. Saya kok nggak kompeten, nggak punya kompetensi dalam public speaking. Nggak. Iya, manusiawi. Sesuatu itu muncul karena tadi ya sering banget karena overthinking, Kak Monica. Kekhawatiran yang kita rasa itu seakan-akan nyata padahal tidak. Contohnya seperti ini. Kak Monica tinggal di daerah mana? Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Di Kalimantan Barat ada pemakaman umum yang nggak jauh dari tempat tinggal Kak Monica. Ya, ada. Ada ya. Suasananya seperti apa Kak Monica? Menyela- Suasananya gimana di tempat pemakaman umum dekat tempat tinggalnya Kak Monica? Sepi. Sepi, Iya, betul. uh, menyenangkan atau menyeramkan di situ? Menyeramkan. Menyeramkan. Oke. Apa yang Anda bayangkan Kak Monica di kuburan atau di tempat pemakaman umum itu? Menyeramkan, Pak. Menyeramkan. Ya, menyeramkan ada apa Betul. saja di tempat pemakaman umum itu? Yang dibayangkan Kak Monica? Dibayangkan saya ya orang-orang yang telah tiada itu kan pasti kalau malam itu kalau di pemakaman itu kan pasti Eh, sangat menyeramkan gitu. Iya. Orang-orang yang ada di pemakaman tadi, kalau dia Muslim, dia pakai kain putih-putih, pocong, atau muncul gitu ya, bangkit dari kubur gitu seakan-akan. Kalau dia yang Nasrani, Kristen, dia pakai baju pernikahan, ya lengkap, baik itu laki-laki atau perempuan, atau duduk di pinggir sedang ngobrol dengan jenazah-jenazah yang lain gitu. Kita bayangkan liar sekali kan, ya. Imajinasi kita sesuatu yang seakan-akan itu nyata, padahal itu kan imajinasi kita saja. Yang orang yang sudah meninggal ya meninggal, orang yang sudah meninggal ya nggak keluar lagi. Itu hal-hal yang kita pikirkan saja karena mungkin kita pas masih kecil sering ditakut-takuti. Awas jangan lewat kuburan itu ada pocongnya, awas jangan lewat kuburan itu ada kuntilanaknya, awas jangan situ takutnya nanti kalau kita masuk ada suara-suara aneh, nah itu biasanya itu keluar tuh. Nah, hal-hal masa lalu yang kita pernah dengarkan, bahkan kita pernah dikagetin atau kita pernah ditakut-takuti berpura-pura menjadi pocong dan kita sampai dengan hari ini selalu ingat, wah kalau lewat kuburan itu takut, serem gitu. Nah, tapi bayangkan situasinya kalau di tempat Kak Falisa, Pak Falisa anggaplah di Bogor atau di Jakarta Kak? Lagi di Depok nih, Pak. Lagi di Depok. Nah, di Depok itu ada pemakaman umum, ke pemakaman Taman Makam Pahlawan sebenarnya itu, ya pemakaman umum dan anggaplah contohnya di Kalibata, ya, atau rata-rata pemakaman umum di Jakarta, makanya sebutnya bukan sekarang sebutnya TPU kan, Taman Pemakaman Umum, taman. Ya. Kalau di Jakarta karena tempat pemakaman umum ya kita jadikan apa? Jadikan tempat main layang-layang. Main layangan ya di TPU karena nggak ada tempat bermain ya. Kita berlari-larian, main bola. Ya, bahkan TPU itu kalau malam jadi ada spot-spot yang dijadiin tempat pacaran. Ya. Akhirnya buat orang-orang Jakarta, sekitar orang-orang sekitar situ, TPU itu bukan suatu hal yang menakutkan.
Ya. Bahkan kita penasaran pengen di situ ada apa. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya sering banget ya rasa kekhawatiran itu muncul karena ada hal-hal trauma masa lalu bisa jadi, ya ada hal-hal yang memang kita karena ada informasi-informasi yang tidak tepat sehingga kita membayangkan hal itu seakan-akan benar. Bahwa Monica lo mah nggak jago, lo percuma lo ngomong kayak di depan pasti nanti gemeteran. Atau bahkan Monica punya pengalaman masa lalu di mungkin pas di SD atau dulu pas sekolah-sekolah awal pas maju ke depan terus belum maju, teman-temannya udah jarak atau lagi salah ngomong sedikit langsung diketawain. Wah, itu bikin mental kita breakdown. Kita bikin khawatir. Nah, bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Mengatasinya adalah tadi salah satunya dengan cara anchoring tadi. Kita mengubah mindset kita. Bisa dilatih, bisa banget. Termasuk saya juga mengalami situasi seperti itu, Monica, dulu. Ya. Rasa khawatir itu sangat berlebihan, sesuatu yang membuat saya sehingga saat mau maju itu tangannya bukan dingin lagi, tapi bisa bahkan sampai keringetan. Ada beberapa orang yang sampai bahkan harus bolak-balik kamar mandi gitu. Kalau saya dingin gitu. Yang paling parah, suaranya sampai nggak keluar. Nah, caranya ya tadi, kita mengubah pola pikir kita, paradigma kita, bahwa itu sesuatu yang nggak nyata. Kita sadari bahwa ancaman itu tidak nyata. Sadar ya, kita sadari ancaman itu tidak nyata, lalu rasa takut tadi diatasi. Artinya apa? Maju. Contohnya, begitu ada kesempatan, Monica masih sekolah? Masih kuliah? Atau sudah kerja? Kuliah, Pak. Kuliah. Contoh, Iya. begitu ada kesempatan dosen memberikan siapa yang mau bertanya, saya Pak. Nah, itu sebenarnya salah satu cara yang kita lakukan untuk kita akhirnya berani. Apapun yang ingin disampaikan, angkat tangan dulu saya. Begitu Anda sudah angkat tangan, apa yang akan harus Anda lakukan? Begitu sudah angkat tangan, saya Pak, apa yang harus Anda lakukan? Ngomong. Nah, begitu kita lakukan terus-menerus, lama-lama, oh ternyata berbicara di depan umum itu bukan sesuatu yang menakutkan. Oh ternyata saya bisa. Oh ternyata teman-teman saya tidak membuli saya. Oh ternyata saya tidak terlihat bodoh saat saya bertanya, saya menyampaikan. Nah, tapi begitu angkat tangan, artinya Anda sudah tidak boleh, oh nggak jadi Pak. Begitu angkat tangan, ya maju. Dengan, saya berani jamin, Monica, Anda lakukan itu setiap di kelas, satu semester Anda pasti akan menjadi Monica yang berbeda di semester berikutnya. Rata-rata kan setiap semester berapa mata kuliah Monica ikuti saat ini? Saat ini 8, Pak. Saat ini 8. Apalagi 8 mata kuliah. Anggaplah Monica ambil mana mata kuliah yang paling Monica senangi. Nah, setiap ada kesempatan dari 8 itu satu semuanya yang paling Monica senangi. Nah, di mata kuliah itu Monica selalu tampil. Selalu tunjukkan diri kesempatan. Saat ada kesempatan untuk berbicara, Anda muncul. Saat ada berbicara, sebelum ada mau ngomong apa, angkat tangan dulu. Mau ngomong apa, angkat tangan dulu. Dari situ. Nah, semester berikutnya, saya berani jamin Monica akan menjadi sosok yang berbeda. Mental breakdown-nya tadi akan ngumpul lagi menjadi kuat, menjadi sosok yang Monica lebih hebat. Berani, Monica? Berani, Pak. Berani, oke. Nanti Kak Valisa, boleh tolong di follow up. Gimana Kak Monica prosesnya setelah mulai melakukan itu, praktekin itu aja dulu. Setiap ada kesempatan bertanya ataupun menjawab, ya. Nanti di semester berikutnya apa yang akan terjadi dengan Monica? Oke, terjawab Monica? Terjawab, Pak. Sangat terjawab, Pak. Terima kasih, Oke. Pak, atas penjelasan Tolong sangat sharing ya. luar biasa. Ya. Monica, tolong pengalamannya diimplementasikan yang tadi, tipsnya diimplementasikan, lalu sharing di IG ya, Valisa ya. Di IG apa perubahan yang Monica alami di contohnya di 1 bulan pertama, 2 bulan berikutnya, atau 1 semester berikutnya. Nah, apa yang Monica alami perubahannya. Nanti sehingga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa belajar juga dari Monica. Setuju?
Setuju, Pak. Baik, Pak. Oke, sip. Terima kasih Monica. Dan Sama-sama. kita ke pertanyaan Putri. Nah, menarik nih Putri. Yes, kebetulan saya juga ngajar di kampus yang mahasiswa saya rata-rata ya Gen Z ya. Nah, betul sekali Putri. Ternyata ternyata mereka tidak saat ini mereka tidak bisa kalau kita memberikan materi dalam waktu yang lama di satu slide tertentu. Ya. Caranya seperti apa yang biasa saya lakukan kalau untuk anak-anak muda, ya, saya ajak mereka berinteraksi dengan permainan, Putri. Permainan, ya. Bahkan kebayang teman-teman di kelas saya itu ada mereka selain ada di belajar di kelas, saya ada mereka belajar di saya namanya outdoor class, belajar di ruang kelas. Supaya apa? Supaya materi-materi yang kita sampaikan itu masuk ke bukan hanya pengetahuan, tapi sampai ke pengingatan jangka panjang mereka. Dengan apa? Dengan permainan. Jadi contohnya ada sosialisasi, contohnya sosialisasi apa Putri yang pernah dilakukan? Atau saat ini yang ingin dilakukan? Kebetulan kami punya kegiatan yang namanya itu kita bimbingan dan latihan Binla TNI Polri dan Sekolah Kedinasan yang sasarannya sosialisasi itu kepada anak kelas 2 SMA, 12 SMA. Kebetulan kami itu bimbingannya itu mempersiapkan mereka sebelum mereka mengikuti tes seleksi yang sebenarnya di TNI Polri dan Sekolah Kedinasan. Jadi ranahnya itu kan mereka ke untuk milih masa depan. Nah, Ya. pertanyaan saya satu kepada mereka itu, yang anehnya mereka di kelas 12 itu ketika ditanya, "Cita-cita kalian apa?" Mereka tidak langsung menjawab, masih Ya. tolah-toleh. Itu Hmm. luar biasa sekali yang seharusnya kelas 12 itu mereka sudah mempersiapkan diri dan Hmm. kami selaku pemerintah daerah sudah memfasilitasi, mewadahi secara gratis mereka yang ingin mempersiapkan diri menuju ke cita-citanya mereka, itu pun mereka masih bingung. Hmm. Jadi kami harus seperti apa lagi sampai kuis yang berhadiah pun sudah kami ini kan dan Baik. akhirnya dari 150 peserta Hmm. yang angkat tangan itu hanya berapa belas saja yang, dia yakin akan ke cita-citanya, seperti itu. Iya. Nah, salah satu trik yang bisa kita lakukan untuk usia mereka, kebetulan saya juga beberapa kali sering ya untuk isi LDK, latihan dasar kepemimpinan organisasi di tingkat SLTA, SMK gitu. Nah, dengan cara mungkin Putri pernah dengar metode experiential learning atau belajar dari pengalaman. Dengan cara, nah konsep-konsep itu bisa kita gunakan. Salah satu konsep yang cukup efektif menurut saya. Apa? Yaitu mereka kita ajak berinteraksi atau dengan simulasi-simulasi permainan-permainan yang menarik, tentunya yang relevan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, setelah mereka mengalaminya seperti gini, Bu. Karena mereka terbiasa saat ini dan ini juga bukan terjadi hanya di Kalimantan Timur ya, bahkan semua tempat termasuk anak saya juga seperti itu terjadi. Anak-anak muda sekarang kan contohnya kita tanya dah ke sini yang masih muda, ya Valisa dah, atau Monica atau siapapun, Christina Sitorus mungkin. Senang nggak teman-teman di sini main game? Atau rata-rata semua di sini main game? Betul, senang sekali nih Pak Iya, kalau main game benar. rata-rata main game. Dan bahkan ya hampir semuanya main game. Baik itu bahkan saat ini yang lagi rame kan Roblox sebenarnya. Kan ada aneh gitu sebenarnya kalau kita dengar naik gunung Everest gitu. Tapi Roblox gitu. Roblox tapi naik gunung. Eh, atau bikin apapun gitu dari Roblox gitu. Dan semuanya melakukan artinya apa? Tapi mereka bisa berjam-jam, mereka bahkan bisa duduk berlama-lama, bukan hanya duduk ataupun dia bermain lama, tapi bahkan sampai suaranya juga seakan-akan diri mereka itu baru masuk, suaranya, energinya, ya kan mereka kalau main rata-rata bisa mabar atau
online ya, satu dengan yang lain. Nah, dengan seperti itu mereka happy, mereka bisa berlama-lama. Artinya pun ya metode yang kita gunakan juga harus menyesuaikan dengan kesenangan mereka saat ini. Dengan apa? Dengan metode-metode permainan-permainan yang relevan. Permainan yang kita create, kita kemas ulang sehingga mereka masuk ke dalam situasi tersebut. Sehingga mereka seakan-akan menjadi tokoh di dalam permainan tersebut, lalu di akhirnya baru kita tarik value-nya. Nah, dari seperti itu Bu, mereka merasa bukan diajari, ya kan anak-anak sekarang kadang-kadang itu mah sudah tahu gitu kan, karena emang sudah kita nggak bisa pungkiri informasi yang mereka terima cukup banyak. Kadang-kadang mereka sok tahu gitu ya, saking banyaknya pengetahuan yang berseliweran di TikTok dan short story ya. Nah, dengan permainan-permainan tadi, akhirnya mereka merasa terlibat. Mereka merasa tidak hanya diajari, tidak merasa tidak hanya dikasih tahu, tapi dengan rasa kesadaran, oh iya ya ternyata harus seperti ini. Tentu, tapi terakhirnya tetap harus ada kita ada uh, penarikan atau review ya, ada review apa sih value atau nilai pembelajaran yang kita ambil dari proses itu. Nah, Putri nanti mungkin bisa berdiskus dengan lebih lanjut dengan saya. Saya dengan senang hati kalau Putri nanti mau, Pak, ayo modelnya kayak gimana sih realnya? Kebetulan saya di experiential learning cukup lama dari tahun 2004 ya. Tahun 2004 dari masih sama zaman kuliah sampai sekarang, bahkan di pelatihan-pelatihan saya selalu menggunakan metode itu. Jadi materi itu bisa taruh di depan, lalu baru masuk permainan atau permainan dulu baru materi. Sehingga apa tadi? Mereka tidak hanya tahu sekilas, tapi paham dengan rasa sadar. Akhirnya tujuan akhirnya kan kalau pelatihan ada perubahan perilaku. Nah, apalagi challenge-nya Putri cukup besar nih, satu wilayah, satu provinsi gitu. Oke, begitu Putri. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Putri. Saya dengan senang hati untuk Baik, berdiskusi lebih terima kasih tentang Bapak. konsepnya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya, Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Tur atas jawaban dan penjelasan dari pertanyaan Kak Monica dan juga Ibu Tri. Semoga dapat terjawab dan dapat terbantu ya untuk Kak Monica dan juga Ibu Tri. Oke, kita ke penanya selanjutnya nih Pak. Sepertinya ada beberapa nih ya Pak. Ada 3 orang nih yang raise hand. Mungkin dari 3 orang ini saya pilih salah satu dari teman-teman ya. Sepertinya Kak Ivan Wirayuda. Boleh dipersilakan untuk open mic ya, Kak? Oh iya Kak, terima kasih. Suara saya udah kedengeran ya? iya. Jelas Kak Ivan. Ya Pak. Mantap. Halo Pak, saya mau Iya. tanya Pak. Ini cara menghadapi orang yang keras kepala ketika kita speaking di sebuah Yes. forum gimana Pak? Contohnya Iya. saya menjelaskan masalah teknis seputar teknologi. Tetapi Mm-mm. ada orang yang malah suka mencela, menganggap saya bodoh gitu, dan Mm. malah menyalahkan penjelasan saya. Padahal Mm. dia sendiri orangnya tidak tahu tentang teknologi alias gaptek. Tapi Heeh. seolah-olah dia ingin selalu benar. Saya sendiri menyebutnya dengan sok tahu atau sotoy Pak. Jadi Iya. gitu Pak. Oke. Ya, cara menghadapi orang yang sok tahu ya atau keras kepala Pak Ivan. Oke, Pak Valisa. Oke, ini ada yang bertanya lagi di kolom chat. Bisa sekalian aja ya Pak Turah ya. Dari Boleh. Kak Melva Citra. Kata Kak Melva, bagaimana kita bisa menghandle audiens supaya fokus ke kita sebagai narasumber ataupun MC? Gitu kata Kak Melva, Pak. Oke. Yes, kita jawab dulu Kak Ivan ya. Yes, Kak Ivan, bener banget ada berbagai macam model audiens atau peserta kita. Ya tadi contohnya Kak Ivan yang modelnya keras kepala atau sok tahu ya. Nanti ada Kak Ivan, ada orang yang modelnya ngelucu terus ya, pokoknya bikin rame. Nggak mau lah terlalu serius di kelas itu gitu. Ya ada yang modelnya kayak tadi, ada yang modelnya eh, dia kayak seakan-akan itu dalam sebuah penjara atau terperangkap dalam sebuah situasi yang dia nggak pengen di situ. Nah, bagaimana sih pertanyaannya mengatasi orang tadi, khususnya orang yang keras kepala atau yang sok tahu? Nah, Kak Ivan, jangan dilawan. Ya,
jangan dilawan. Kak Ivan mau berupaya sekeras apapun, menjelaskan, meminta orang ini untuk lo itu belum paham, lo itu belum ngerti apa-apa, lo itu ngertinya baru sedikit. Nah, semakin kita kejar orang ini, semakin tebel. Saya berani jamin orang ini akan semakin tebel temboknya, bariernya, barikadenya. Nah, caranya gimana? Caranya tentu kita jangan adu debat di depan umum atau di situasi yang terbuka atau di saat kita sedang memberikan sharing ke banyak orang. Ya. Kita angkat dulu apa sih yang menjadi menurut kita apa sih yang menjadi kehebatannya dia? Apa sih yang menjadi kesenangannya dia? Nah, lalu dari situlah kita beri apresiasi dulu Pak Ivan. Kita beri apresiasi ke orang ini bahwa oke, ternyata Anda hebat. Oh, Pak, contohnya dia dia tadi di teknologinya kan menurut Pak Ivan dia gaptek sebenarnya, tapi so tahu. Tapi sebenarnya ada hal yang dia paham banget. Nah, bagian itu coba kita angkat, lalu kita berikan kesempatan ke dia. Bagaimana menurut Bapak kalau kondisinya seperti ABCDE? Nah, akhirnya kan dia berpikir tuh Pak Ivan. Dia berpikir, nah disitulah Pak Ivan akan masuk. Pak, kalau menurut ini seperti ini nih Pak. Nah, maksudnya kembali lagi jangan dijatuhkan orang-orang. Orang-orang seperti ini biasanya gengsinya rada tinggi Pak Ivan. Orang-orang ya gengsinya nggak usah turunin, biarin aja nggak apa-apa dia tinggi. Biar aja dia gengsi di situ. Ya. Jangan dijatuhkan juga di depan umum, tapi kita berikan ruang dan begitu kita challenge dia untuk berpikir, baru apa yang kita pahami, yang kita ketahui masuk. Sehingga dia sadar, oh iya ya, ternyata seperti ini. Nah, tapi tadi kuncinya, tidak dilakukan di depan umum. Bisa dipahami Pak Ivan ya? Ya, tentu Pak Ivan yang lebih paham situasinya nih. Mana nih saat momen saya harus bisa masuk. Iya Pak, saya sudah paham. Terima kasih jawabannya Yes. Pak. Siap. Tapi kebayang Pak Ivan ya situasinya ya? Iya Pak, kebayang. Oke. Terima Siap. kasih Pak. Sama-sama Pak Ivan, terima kasih. Nah, tadi pertanyaan yang di chat ya. Betul, yang di chat dari Kak Melva, Pak. Bagaimana kita bisa menghandle audiens supaya fokus sebagai narasumber atau MC ya, betul. Melva ya. Iya, betul, Pak. Hmm. Kita fokus sebagai narasumber atau MC. Ya. Nah, tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ivan tadi. Kita kan punya banyak model audiens, kita punya banyak model peserta nanti yang hadir di itu seminar ataupun itu pelatihan, workshop atau apapun. Nah, teman-teman, fokus di sini bukan berarti kita fokus ke diri sendiri. Fokus kita adalah audiens kita. Kita hanya bukan hanya kita fokus, saya fokus akan memberikan materi A, B, C, D. Bukan. Fokusnya adalah apa yang harus, yang perlu, yang menjadi challenge saya, sehingga audiens mengerti atau dapat informasi, pengetahuan, pemahaman tentang apa. Itu fokusnya, teman-teman. Sehingga kita tidak hanya pada apa yang ingin saya sampaikan, tapi fokusnya adalah apa yang perlu audiens dapatkan dari saya. Kenapa? Fokus di situ. Kalau kita fokusnya apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman akan berusaha untuk menyelesaikan satu kurikulum namanya. Satu pokok materi yang pokoknya itu harus selesai. Mau ngerti nggak ngerti, bodo amat ya. Peduli amat gitu. Tapi kalau fokusnya kepada apa audiens bisa memahami apa yang kita sampaikan, ya kita situasinya jadi fleksibel. Sehingga kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin bisa-bisa nggak kita bayangkan sebelumnya. Karena tadi ya, fokusnya apa yang audiens perlu dapatkan dari kehadiran saya di sini. Gitu. Nah, teman-teman, tadi ya,
Tentu hal ini bisa kita kuasai dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Dengan cara kita bukan hanya tahu, tapi kita berlatih, nanti Anda belajar di depan panggung, di atas panggung, di depan audiens, Anda menyampaikan sesuatu dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Contoh Anda berlatih di depan anak-anak sekolah, seakan-akan, atau Anda berlatih di depan eh, orang-orang tua. Kebayang teman-teman, saya yang usia 45 tahun diminta untuk ngisi sesi masa persiapan pensiun. Rata-rata usianya berapa kalau masa persiapan pensiun, Pak Lisa? Menurut Pak Lisa, Biasanya rata-rata, 50, rata-rata, 55 sampai 57 ya, Pak? betul. Dan itu kan 10 tahun di atas saya. Ya, kebayang kalau kita fokusnya kepada apa yang materi yang kita sampaikan, ya selesai kita. Itu dianggap akan terlalu jauh gapnya sama audiens kita. Tapi kalau kita fokusnya apa yang harus mereka dapatkan dari kehadiran saya, situasi itu akan lebih cair. Gitu. Dan kita akan fokus, akhirnya kita fokus pada acara itu. Hal-hal yang mengganggu udah nggak nggak bukan sesuatu yang kita khawatirkan lagi. Oke, semoga menjawab ya. Kalau MC seharusnya lebih mudah karena Anda dibantu oleh rundown acara ya. Cue rundown acara biasanya ada. Tapi kalau pelatihan atau webinar atau seminar ya, itu lebih fleksibel. Terima kasih, Pak Lisa. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Waduh, perasaan baru mulai ya. Baru mulai ya, betul. Oke, ini sepertinya ada berapa Ada peserta nih ya? Basuki, ada Aris, ya, si angkat tangan. Oke nih, kita akan ada seru-seruan juga nih Pak. Barangkali nih Kak Aris dan juga Kak Basuki bisa ikut seru-seruannya nih. Kita bisa langsung sharing juga. Nah, sebelum itu terima kasih banyak untuk teman-teman antusiasme dan pertanyaannya. Senang sekali melihat begitu banyak yang ingin bertanya, tetapi waktu kita sudah habis sehingga tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada sesi webinar siang hari ini. Oke, baik. Teman-teman, untuk door prize hari ini kami akan memilih satu pemenang nih dari peserta yang paling berani nih Pak Turah. Jadi pemenangnya itu saya ingin mengajak satu orang yang mau raise hand dan menceritakan secara singkat pengalaman atau tantangan public speaking yang pernah dialami oleh teman-teman nih. Jadi peserta pertama yang berani angkat tangan dan sharing langsung bisa jadi pemenangnya. Jadi siapa nih yang siap bisa langsung raise hand ya teman-teman ya. Oke nih, tadi siapa nih ya? Oke, bisa kita ulang lagi nih yang raise hand kita hitung aja nih Kak. Dari hitungan ketiga, dua, satu, boleh nih. Oke, bentar teman-teman, bisa diulang lagi ya. Oke, teman-teman. Nah, oke. Kita ulangi dari hitungan ketiga, dua, satu. Aduh, banyak banget ya. Oke, ini dari Kak Aris Delilo deh, boleh Kak Aris. Dipersilahkan. Kak Aris bisa langsung open mic ya, Kak? Boleh dong, Kak, open cam juga nih, Kak, biar kita tahu nih, Kak Aris. Iya kawan, ya kak. Bisa kayak, soalnya saya tidak pakai backgroundnya kak. Oh, nggak apa-apa dong, Kak. Nggak apa-apa nih. Biar kita kenal juga nih, Kak. Ya kak. Halo, Kak Aris. Salam Ya, kenal. Dari mana um, nih, Kak Aris? dari Kalimantan Tengah kak. Wah, luar biasa. Jauh-jauh sekali nih ya, Pak Turah nih ya, peserta webinar hari ini. Boleh, Kak Aris? Gimana nih, Kak Aris? Share, share tentang apa tadi kak? Oke, boleh menceritakan secara singkat nih pengalaman atau tantangan public speaking yang pernah dialamin sama Kak Aris nih selama ini. Oke. Jadi saya mulai dari yang dulu kak ya. Jadi saya ini orangnya dulu introvert banget. Dan saya itu kalau disuruh untuk public speaking, maju ke depan dan menghadapi banyak orang, di situ saya demam panggung sekali kak. Nah, jadi ketika itu ada dibukanya pendaftaran forum anak, Kak. Jadi saya berinisiatif untuk daftar. Semenjak saya bergabung di organisasi forum anak, saya sudah banyak
sosialisasi ke sekolah-sekolah, Kak. Nah, dari situ pengalaman yang saya dapat adalah melatih public speaking saya, Kak, sekaligus melatih kepercayaan diri saya. Yang awalnya saya tidak bisa untuk berbicara di depan banyak orang, tapi sedikit demi sedikit saya berlatih untuk bersosialisasi dengan audiens-audiens saya, Kak. Dan tantangan saya dalam public speaking ada banyak, Kak. Kadang kalau ditanya tuh sering ngeblank, dan juga ada kadang-kadang sedikit tuh datang rasa-rasa malu. Tapi saya berusaha untuk tetap tegap dan percaya diri kalau saya itu bisa. Karena saya berdiri di depan sini adalah untuk menyampaikan pesan dan mengubahnya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh audiens saya, Kak. Oke, luar biasa sekali nih Itu untuk Kak Aris saja. nih ya. Oke, gimana nih Pak Turah nih tanggapannya nih dari apa sharingnya Kak Aris nih Pak Turah? Yes, setuju banget. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, public speaking itu adalah jam terbang, latihan. Dan Aris membuktikan bahwa dengan berlatih, tampil, sering tampil, akhirnya bisa mengatasi rasa khawatir grogi depan panggung tadi, Aris ya. Buktinya, hari ini Aris menunjukkan berbicara sangat lancar dan jelas. Keren. Kita belajar dari Aris. Wah, ini Kak Aris ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain Ya, juga nih ya, thank you, Kak. Pak. Makasih. Oke, teman-teman. Oke, semangat ya Kak Aris ya. Selamat juga setelah memenangkan door prize pada webinar siang hari ini. Oke, dan mungkin sebelum ditutup nih Pak Turah, apa ada closing statement yang ingin disampaikan pesan atau harapan kepada teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Kak Valisa dan teman-teman semua. Pesan saya adalah, mulai hari ini, mulai hari ini, atasi rasa kekhawatiran Anda yang tidak nyata tadi dengan cara tampil. Mulai tampil. Apabila setiap ada kesempatan Anda diminta atau Anda bisa tampil, munculkan diri Anda, tampilkan diri Anda, baik itu dalam bertanya ataupun berbicara. Karena dengan seperti itu, akhirnya kita bisa mengatasi tadi semua rasa kekhawatiran dan ketidakpercayaan diri itu. Public speaking itu bukan bakat, tapi public speaking bisa dilatih dan setiap orang di sini punya kesempatan untuk menjadi public speaker yang hebat. Terima kasih dari saya, sukses untuk Anda semua. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Tura atas kesan dan juga pesan untuk teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom hari ini. Jadi semoga teman-teman tetap semangat dan termotivasi juga tentunya setelah mengikuti kegiatan webinar pada siang menjelang sore hari ini. Dan sebelum ditutup teman-teman, mari kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi di hari ini kita juga ada foto bersama dan kenang-kenangan tentunya ya. Oke, untuk teman-teman semua bisa dipersiapkan untuk open kameranya ya teman-teman ya. Kita akan foto bersama nih. Oke, kita tunggu. Oke, Pak Budi sudah. Oke nih Pak Budi. Wah, luar biasa nih Pak Budi. Sedang apa Pak Budi? Terima kasih Pak Budi yang Ini selalu luar setia biasa. hadir. Betul. Wah, ini teman-teman sudah banyak yang open kamera ya. Baik, dalam hitungan ketiga untuk operator juga dibantu screenshot pada sesi foto bersama ya. Baik, teman-teman semua, boleh dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Oke, boleh lanjut lagi sekali lagi gaya bebas ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Baik, oke teman-teman semua ini luar biasa sekali pada webinar hari ini. Oke, maaf, sepertinya di laptop saya ada gangguan sebentar. Oke, sudah bisa. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga bergabung pada webinar siang menjelang ke sore hari ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari dan kita dapatkan ilmu dari Paturah dapat teman-teman implementasikan dan semakin semangat lagi tentunya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat webinar, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama mengisi form evaluasi yang akan dikirimkan oleh admin Grid Family melalui saluran WhatsApp. Dan di dalam form tersebut
ada teman-teman akan menemukan bagian untuk berdonasi seikhlasnya sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial Game Foundation dan juga Great Family. Seluruh donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk program pendidikan anak-anak yatim dan duafa melalui Great Family dan juga Game Foundation. Setelah form evaluasi dan juga donasi terisi, sertifikat akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja melalui WhatsApp. Dan juga terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Turah sudah membersamai kami hari ini dan memberikan banyak ilmu dan juga sharing. Dan semoga Pak Turah selalu sehat dan sukses selalu. Dan kita akan dapat dipertemukan di kegiatan selanjutnya. Saya selaku moderator pada siang hari ini meminta maaf apabila terdapat kesalahan ketika sedang membantu acara. Dan semoga kita dapat dipertemukan kembali di kegiatan selanjutnya. Saya izin menutup acara dan sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Turah dan Mbak Faliza. Baik, terima Ya, kasih Kak terima kasih, Mbak Iva. Ivan. Saya izin live meeting, Kak Valisa dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tura. Sehat selalu.